Selamat datang kembali di materi fisika dasar, bagian listrik dan magnet. Pada kali ini kita akan melanjutkan tentang medan listrik, yaitu bagian keduanya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih sebetulnya kalau misalkan kita memiliki beberapa buah muatan, kira-kira kalau kita mengamati suatu titik yang kita sebut dengan titik A nanti, kita kira-kira kontribusi medan listriknya itu berapa sih pada titik ini? Eh, ya nanti yang perlu kita lakukan hanya perlu melihat muatan ini positif atau negatif sehingga nanti sink atau source dan nanti akhirnya kita totalkan sehingga kita mendapatkan eh, medan listrik yang mempengaruhi titik A itu secara keseluruhan. Nah, kalau kita hitung sebelumnya kita hanya menghitung pada satu titik, tapi kita bisa menghitung dari semua titik yang memungkinkan. Kita menggunakan semua titik medan yang mungkin. Misalkan kita menggunakan cara yang sebelumnya dan seterusnya sampai titik yang terakhir. Kita hitung berapa medannya. Nanti kita bisa mendapatkan pola-pola yang menggambarkan bagaimana interaksi antar eh, muatan pada partikel. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya dua buah muatan positif yang sama seperti ini di sini, maka nanti kita bisa melihat kalau kita ini sama dengan eh, kita buat grid. Jadi kotak-kotak seperti yang sebelumnya. Nanti ini sama dengan yang posisi ini misalkan. Lalu yang ini sama dengan posisi yang di atasnya dan seterusnya. Sorry. Jadi di sini nanti bisa terlihat bahwa pola-pola garis medannya itu ketika muatannya itu sama, positif dan positif, itu akan saling tolak-menolak di posisi ini. Terlihat jelas. Jadi di sini arahnya ke sini, menolak, juga menolak, ini menolak, ini menolak. Seperti itu. Dan juga terlihat bahwa muatan positif itu sifatnya source. Jadi semua vektor medan listriknya itu keluar. Ini juga sama, keluar. Nah, kalau misalkan untuk kasus yang negatif, dengan negatif itu sama. Ketika ya di sini tolak menolak, tapi arahnya karena sink, ya di sini terlihat ada tolakan di daerah sini. Dan juga ini menggambarkan sink, jadi arahnya menuju ke muatannya, arah vektornya, panahnya. Ini juga sama. Jadi terlihat bahwa oh ternyata memang benar kalau misalkan eh, muatannya itu negatif itu arah vektor medan listriknya itu menuju ke muatannya, tapi kalau misalkan eh, yang positif itu menuju keluar. Nah ini contoh yang lain itu untuk yang muatan yang berbeda muatan. Ini terlihat bagaimana gaya tarik menariknya itu karena arah medannya itu menuju dari positif ke negatif. Jadi ini menggambarkan bagaimana proses tarik menarik dari muatan. Jadi muatan eh, yang positif itu sebagai sumber dan muatan negatif menerima dari sumber itu. Sehingga jadi tarik menarik. Seperti itu. Nah ini kalau kita gerakkan muatan, nanti pengaruhnya akan seperti itu. Semakin mendekati, semakin tolakannya semakin kuat. Seperti ini. Jadi awalnya tolakannya, ini tarik menarik. Ini tarik menariknya rendah, tapi lama-lama jadi semakin kuat. Kalau yang di sini, yang sebelah kanannya itu tolak menolaknya karena muatannya sama, nanti akan semakin kuat terlihat di sini. Ini hanya bentuk animasi saja. Yang membedakan itu saya menggerakkan muatannya semakin saling mendekati. Lalu ada beberapa tipe apa ya garis medan listrik. Eh, yang pertama adalah kita sebut dengan moment dipole. Jadi ini keadaannya ketika ada dua buah muatan yang berbeda, itu maka nanti gaya, bukan gaya ya,
arah medan ini dari positif ke negatif ini disebut dengan momen dipol. Dipol itu karena ada dua buah polar arah yang berlawanan menyebabkan arah vektor dipol ini. Jadi dipol ini disimbolkan oleh P. Nanti arahnya itu adalah arah vektornya itu L, sedangkan berapa muatannya itu nanti Q sebagai konstanta saja. Jadi nanti setiap kali ada muatan positif dan negatif itu nanti bisa didefinisikan sebagai arah momen dipol. Dengan arahnya itu adalah L. Lalu ada kriteria yang kedua yaitu momen quadrupole. Quadrupole ini terjadi ketika ada 4 muatan yang berbeda tanda. Kalau yang sebelumnya itu hanya 2 saja. Jadi misalkan kita anggap ini tidak ada dulu. Kalau yang sebelumnya dipol itu kan hanya dari positif ke negatif seperti itu. Tapi sekarang itu ada 4 buah. Jadi di sini ada 1, 2, 3 dan 4. Dimana ini harus negatif, bukan harus, tapi variasinya adalah dia berlawanan pada setiap tetangganya. Jadi di sini misalkan ini positif, maka di sebelahnya ini harus negatif dan di sini negatif. Dan tetangga dari negatif itu harus positif. Jadi nanti posisinya bisa berubah, bisa di sini, bisa contohnya saya gambar lagi. Bisa juga positif, negatif, positif, dan negatif. Atau bisa arrangement seperti ini. Seperti itu. Jadi 4 buah muatan tanda ini, quad ini 4, ini jadi medan quadrupole. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ada 4 tapi arahnya seperti ini tidak bisa disebut dengan quadrupole. Tapi ini masih tetap dipole saja. Hanya saja ada 2 buah dipole. Dipole yang pertama dan dipole yang kedua. Ya seperti itu. Untuk beberapa kasus yang nyata sebetulnya itu lebih kompleks ketika muatan-muatan itu saling berinteraksi. Tapi nanti ini bisa gambarannya seperti ini. Misalkan ini terlihat bahwa muatan yang di sini adalah positif karena dia sebagai source, arah panah vektornya itu keluar. Lalu di sini terlihat juga ini adalah negatif karena sink. Maka nanti karena di sini ada positif dan negatif, maka nanti kita bisa tarik juga, oh ini ada sebuah dipol di sini. Kalau di sini juga ada yang negatif lagi, maka kita bisa juga nanti, oh dipol juga ke sini. Seperti itu. Dan beberapa kasus rumit lainnya. Selain itu, tentu saja itu kan semuanya adalah kita sebut sebagai teorinya gitu ya. Teori yang digambarkan melalui persamaan matematik. Nah, untuk melakukan eksperimen, membuktikan bahwa betul tidak sih pola medan listrik itu seperti itu ketika ada sebuah muatan yang sama tarik-menarik dan muatan yang berbeda itu tolak-menolak. Itu bisa dilakukan dengan sebuah eksperimen. Misalkan kita punya sebuah minyak gitu ya. Minyak dalam sebuah penampung. Lalu kita bisa tebar tepung atau biji. Jadi ini yang halus-halus ini adalah bijinya. Seperti ini saja. Jadi yang halus ini adalah biji atau tepung. Bisa juga menggunakan biji beras atau apapun. Jadi tujuan dari minyak ini adalah supaya setiap partikel dari tepung atau bijinya itu mengambang sehingga mudah untuk bergerak nantinya. Nah, untuk yang hitam ini adalah sumber muatannya. Jadi kita berikan sumber muatan. Nanti ternyata si tepung atau bijinya ini nanti akan lama-lama membentuk sebuah pola-pola yang seperti yang sebelumnya. Jadi pola sink atau source seperti itu.
Ini contohnya, ini kita belum tahu apakah sink atau source karena kita tidak bisa melihat arah vektornya kemana gitu. Tapi kita bisa melihat ketika ada dua buah sumber muatan, maka nanti di sini terlihat bahwa dia saling tolak menolak, maka nanti bisa kita sebut ini adalah muatannya sama. Tapi kita tidak bisa tahu ini muatannya positif atau negatif gitu. Kecuali kita yang melakukan eksperimen ini. Jadi kita set misalkan dua-duanya positif, maka nanti tolak menolak ini akibat dari dua buah muatan yang positif. Lalu ini dua buah muatan yang berbeda, terlihat garis vektor medan listriknya itu tarik menarik. Jadi bisa terlihat seperti ini. Ini juga bisa dilakukan untuk biji-bijian. Jadi mungkin tidak semua biji bisa, tapi ya layak dicoba. Salah satunya beras itu ada kemungkinan untuk bisa. Satu lagi, ini salah satu eksperimen yang bisa dilihat untuk sangat jelas gitu ya. Itu adalah mainan, atau sebetulnya ini bukan mainan. Jadi ada replika untuk mainannya juga, itu plasma ball. Jadi plasma ball itu nanti akan muatan-muatannya itu akan loncat, akan memperlihatkan seperti garis-garis medan listriknya. Walaupun ini sebetulnya bukan medan listriknya, tapi muatan yang ingin keluar gitu arahnya, ingin loncat. Tapi ini bisa menggambarkan, oh ternyata medan listrik itu seperti ini gambarannya. Ini tipikalnya yang source karena dari titik ini menuju keluar. Untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di video lainnya. Terima kasih.